Shalom saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum memulai membaca firman Tuhan pada hari ini. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Sekarang ya Bapa, kami akan memulai membaca firman-Mu pada hari ini. Mari Tuhan Engkau membimbing dan menyertai kami, memberikan kami hikmat agar kami dapat mengerti setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Keluaran pasalnya yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun, abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukum-hukuman yang berat, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tulah pertama air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah.
Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Pasalnya yang ke-8, tulah kedua, Katak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir." Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kata Musa kepada Firaun, "Silahkanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja." Katanya, "Besok." Lalu kata Musa, "Jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja." Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkai bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tulah ketiga, nyamuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir." Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Allah." Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Tulah keempat, lalat pikat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun.
Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Amin untuk firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih karena telah memberkati dan memberikan kami kesempatan untuk membaca firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kami di sisa hari kami selanjutnya. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.